Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua para teman-teman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial, yaitu Kang Luki. Assalamualaikum Kang Luki. Oke nih Kang, kita langsung berbincang-bincang aja nih kayaknya. Ini pandangan Kang Luki berkaitan apakah ada yang salah dengan komunitas atau perkumpulan-kumpulan orang untuk untuk berkumpul dan berserikat. Pandangan Kang Luki seperti apa? Ya, bismillah. Untuk secara mengenai komunitas, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sunatullah. Allah juga mengatur bahwa itu merupakan bagian dari bagaimana manusia bergaul dengan yang lain. Bahkan mungkin kita akan menganggap sesuatu itu menjadi aneh ketika seorang manusia, khususnya muslim, itu tidak punya teman dalam hidupnya, apalagi itu yang bernama komunitas atau istilah saat ini yang sering kita dengar ramai ya di masyarakat, adanya geng gitu. Saya sebut saja mas komunitas saja salah satunya. Itu sesuatu yang sangat fitrah bagi manusia. Hanya memang bahkan Islam mengatur sedemikian rupa persoalan pergaulan ini sedemikian agar bagaimana sebuah komunitas manusia itu dapat mencapai suatu tujuan yang sangat hakiki, yaitu adanya saling mengenal. Al-Quran membahas mengenai itu sangat jelas ya. Hanya memang untuk apa manusia itu harus bergaul dan mengenal satu sama lain adalah agar tujuannya agar mereka satu sama lain menguatkan untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah. Gitu. Jadi apabila tujuan ini tidak tercapai, maka ini harus diperbaiki. Kalau ini kemudian tidak bisa kita raih tujuan untuk mencapai ketakwaan, maka masyarakat dan komunitas ini harus dibina, harus diraih sedemikian rupa. Barangkali menurut saya seperti itu ya, mengenai kedudukan komunitas sendiri sesungguhnya adalah suatu sunatullah ya. Jadi dalam perspektif Islam sebenarnya bisa dibilang perkumpulan itu adalah sunatullah. Kalau dalam perspektif kenegaraan kan Indonesia juga berkumpul dan berserikat gitu kan, diperbolehkan. Artinya berarti ini tidak ada yang salah dalam perkumpulan-perkumpulan masyarakat ya. Tinggal tujuannya saja yang harus dibuat. Tinggal tujuannya ya, yang harus diinikan gitu. Satu tujuan, maka ini akan berhubungan dengan dasar dari ikatan komunitas itu sendiri. Ini memang akan saling berhubungan. Ya. Tujuan ketakwaan itu akan tercapai manakala komunitas ini memang dibangun atau dibentuk memang untuk tujuan itu. Kalau memang dari awal atau sejak awal ini tidak dicanangkan untuk itu, akan sulit gitu ya rasanya bisa tercapai tujuan-tujuan seperti mulia itu. Siap. Jadi perkumpulan itu hakikatnya orientasinya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam ketakwaan, dalam walaupun berbeda berbeda pergerakan, perbedaan nama gitu ya, tapi hakikatnya itu untuk mempererat atau memperkuat lagi ukhuwah dalam mencapai ketakwaan dalam perspektif Islam. Siapa mungkin? Karena memang dasar adalah lahirnya suatu komunitas itu kan karena ada satu kesamaan. Apa aja yang sama itu bisa jadi komunitas sekarang. Banyaklah model-modelnya, tapi tidak jadi soal ya sebetulnya yang jadi kesamaannya apa. Tapi yang pasti bahwa tujuan dari berkomunitas itu haruslah menuju kepada ketakwaan. Bukan sebaliknya maksiat gitu, bukan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ini jadi terbalik ya. Untuk menuju ketakwaan malah berkumpul itu takutnya menjadi kemaksiatan gitu ya. Nah itu. Ya mudah-mudahan sih enggak. Nah, selanjutnya Kang Luki, ini harapan Kang Luki dengan tadi perkumpulan. Kalau kita kalau karena banyak perkumpulan tapi kita agak dikecilkan atau sekelompok kecil dalam konteks kecintaan yang sama seperti kita nih. Karena kebetulan kita dibayar tauhid gitu. Nah, apa sih harapan untuk para pencinta otomotif nih, khususnya para kalau ada bahasa geng motor, sebenarnya saya juga nggak enak juga kalau bahasa geng motor gitu, tapi perkumpulan motor itu komunitas motor
Nah, yang hari ini agak rame-rame nih, Kang Luki, khususnya di daerah kita lah, khususnya daerah Cianjur, tentang saling ancam secara verbal maupun fisik. Nah, harapannya seperti apa tuh, Kang Luki, untuk teman-teman kita para bikers ini? Gitu. Ya, kalau saya lihat ini satu bukti ya, bahwa di sini nih terjadi sebuah disorientasi. Jadi ada perubahan dan arah orientasi dan tujuan dari berkomunitasnya itu kita akan bisa lihat akhir-akhir ini. Memang kalau saya ingat satu hadis yang mengatakan bahwa memang mukmin yang paling baik itu justru adalah mereka yang ketika bergaul mereka mampu bersabar atas kekurangan dan bahkan ada ancaman terhadap dirinya. Jadi suatu pergaulan dan komunitas itu niscaya ya, karena di situ berbagai kepentingan ada, motifnya juga ada. Jadi kan yang terbaik adalah bagaimana kita tetap harus bersabar menghadapi keadaan seperti ini. Kemudian atas tidak kita tinggalkan, kita harus lakukan upaya pendekatan bersabar. Bahkan kalau ada ancaman pun ya, terhadap satu sama lain, maka ini kita harus bisa bertahan. Maka disinilah nilai dari suatu perjuangan, nilai dari sebuah dakwah, ya, nilainya di sini. Kalau kita lantas sekali bentrok, lantas kita bubar begitu saja, ini dalam agama Islam akan dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang tidak utama. Jadi seorang mukmin yang utama itu malah ketika menghadapi keadaan ancaman dan ketidaksamaan dalam hal-hal yang bersifat spesifik khususnya mengenai akhlak, maka seberapa kuat kita bisa tetap bersabar, lantas kita meraih mereka, melakukan upaya-upaya agar semua kembali kepada jalan yang lurus, pada jalan Allah, dibanding dengan seorang mukmin yang malah menghindar, tidak memutuskan untuk tidak bergaul dengan mereka. Lantas siapa nanti yang akan meluruskan mereka? Bahkan nilai untuk kita tetap bersabar menghadapi mereka itu nilainya jauh lebih besar, bahkan pahalanya berlipat-lipat apabila kita tetap bersabar atas keadaan seperti itu. Ya, subhanallah ya. Ternyata ketika apapun yang terjadi, hakikatnya ada hikmah. Ya, tentu saja. Ya, kalau satu komunitas ada cacian atau verbal dari komunitas yang lain, kalau kitanya bersabar, malah kita dapat pahala itu ya. Ya, ternyata teman-teman bahwa betul sekali di komunitas ini sebenarnya itu tergantung dalam cara pandang kita dalam berkomunikasi atau berkomunitas ini, bahwa ternyata ketika kita punya komunitas dan komunitas kita agak dicaci atau dimaki sama orang, ini adalah salah satu ujian terberat bagi kita. Tapi kalau kitanya sabar, kita malah jadi dapat pahala gitu ya. Jadi buat teman-teman, ini salah satu ucapan yang terbaik menurut saya dari Kang Luki, bahwa ternyata salah kalau kita melawan kearogansian mereka juga kan gitu. Bukan arogansi lagi ya. Iya, bukan arogansi lagi, itunya lebih ini. Tapi akhirnya kita akan dapat pahala ketika kita bersabar gitu. Oke teman-teman, ini hanya bincang-bincang sebentar, tapi insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya, khusus buat beliau Kang Luki yang mengucapkan, umumnya bagi kita yang mendengarkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Siap, makasih Kang Luki. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.